Dalam seri ke-339 ini didukung oleh para pemain Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Anas Sambayon sebagai Nini Ragarunting, Iwan Dahlan sebagai Pranayam, Cika Kusnadi sebagai Tunggadewi, Ai Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Bambang Jeger sebagai Cakradara, Naryo sebagai Nandaka, Jumali sebagai Pradipa, Eli Ermawati sebagai Maisin, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Jika ada halilintar menyambar tiba-tiba, pastilah orang terkejut. Tapi kenyataan yang dihadapi Ayu Wandira, pemandangan yang terpampang di depannya lebih dahsyat dibandingkan halilintar menyambar. Ayu Wandira tersentak, jantungnya seolah-olah berhenti berdenyut, dan mendadak dia merasakan hatinya sakit, serta tubuhnya menjadi lemah lunglai. Tapi gadis itu berusaha menyembunyikan pikirannya yang kacau dan hatinya yang sakit. Dia tetap mencoba untuk tersenyum. Ayu Wandira menuangkan minuman hangat kepada tamu-tamunya yang sekarang duduk di serambi depan bersama Nini Ragarunting. Mari, silakan minum Tuan Putri. Ayo Paman Pranayam. Ayo Tuan, diminum airnya, mumpung masih hangat. Terima kasih Nini. Kau juga harus minum, Ayu. Saya sudah minum, Paman. Saya sudah minum 2 cangkir air dingin. Sekarang saya mohon diri. Saya akan istirahat sebentar. Iya, silahkan Ayu. Kau pasti lelah sekali. Setelah istirahat nanti, kau harus menemani kami, Ayu. Iya, Ayu. Kami orang baru di sini. Kalau aku ingin berjalan-jalan, maukah kau menemani aku, Ayu? Tentu saja, Tuan Putri Raja Dewi. Saya ingin menjadi tuan rumah yang baik. Maaf. Ayu Wandira bangkit, kemudian melangkah ke ruangan dalam. Dia segera menutup pintu biliknya. Bahunya yang lembut disandarkan di daun pintu, sementara kedua belah matanya terpejam. Setetes air membasahi sudut-sudut matanya. Tuan Cakradara, rupanya Tuan sudah mempunyai pelabuhan hati. Rupanya selama ini saya hanya berkhayal sendiri. Alangkah kejamnya hidup ini. Belum pernah saya mengalami kecewa dan sakit hati seperti sekarang ini. Ayu Wandira merebahkan tubuhnya di atas ranjang bambu. Tenaganya seperti hilang dan sukmanya seperti terbang ke langit tinggi. Tiba-tiba dia merasakan hidupnya tanpa arti. Hatinya pedih. Segalanya menjadi hampa. Sementara itu, Putri Tunggadewi dan yang lain masih duduk-duduk di serambi pondok. Maaf, Nini Ragarunting. Secara pribadi, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Nini. Karena Nini telah menerima kami dengan hangat di pondok ini. Jangan berkata begitu, Tuan Putri. Saya bahkan jadi malu. Pondok saya ini jelek. Lihat saja, pondok saya ini seperti gubuk seorang gelandangan saja. Saya sebenarnya malu sekali. Bukan tempatnya yang kami cari, Nek, tapi suasananya. Saya kira suasana di tempat ini sangat menyenangkan. Ya, di samping pemandangannya indah, sepertinya tempat ini cukup aman dijadikan persembunyian. Benar, Paman. Itulah yang terpenting. Suasana yang aman, suasana yang tenang dan damai. Tuan Putri tidak usah khawatir. Dengan senang hati saya menerima Tuan Putri berdua. Tuan Putri saya persilahkan tinggal di pondok sederhana ini sampai kapan saja. Selama-lamanya juga boleh. Apakah kau sudah mempunyai rencana tertentu, Dinda Tunggadewi? Kalau Nini Ragarunting tidak keberatan, saya ingin mendirikan beberapa buah pondok lagi di sini. Saya datang kemari bukan hanya bertiga. Saya masih mempunyai orang-orang yang lain. Nini, Yunda Tunggadewi ingin membangun pondok-pondok yang baru.
Apakah Nini Raga Runting tidak keberatan? Oh, silakan saja. Di sebelah lereng ini ada hutan kecil. Kalian bisa menebang kayu-kayu hutan untuk membuat tiang pondok. Jangan khawatir, Tuan Putri. Sekalipun sudah tua, saya tidak akan tinggal diam. Silakan saja kalau Tuan Putri ingin membuat pondok baru. Terima kasih, Nini. Di samping itu, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Nini Raga Runting. Oh, apakah itu, Tuan Putri? Selama ini, tak seorang pun tahu bahwa kami berdua adalah 2 orang putri kerajaan Majapahit. Hanya beberapa orang saja yang tahu. Kami memang sengaja merahasiakannya. Karena itu, kami minta Nini Raga Runting juga ikut merahasiakan perihal diri kami. Jangan sebut lagi Tuan Putri. Lalu saya harus memanggil bagaimana? Selama dalam penyamaran kami telah merubah nama, Nini. Yunda Tunggadewi menggunakan nama Nawa Malini. Sedangkan saya mengambil nama yang baru, yakni Mayura, Nini. Iya, Nini. Panggil saja saya Nawa Malini dan dia Mayura. Bukankah begitu lebih enak kedengarannya? Kami memang 2 orang putri kerajaan. Tapi di sini kami ingin menjadi orang-orang biasa. Ayah, baiklah Tuan Putri. Siapa tadi? Nawa Malini. Nawa Malini dan Mayura. Iya, Nawa Malini, Mayura. Waduh, aku tidak boleh lupa ini. Kalau sampai lupakan celaka semua. Nawa Malini, Mayura. Ya. Baiklah, Nawa Malini, mudah-mudahan saja saya tidak salah sebut. Maklum sudah tua, orang tua banyak lupanya. Kalau dalam hal ini, kau tidak boleh lupa, Nini. Kalau sampai lupa, kalau sampai rahasia Tuan Putri berdua terbongkar, waduh, bagaimana? Iya, baiklah. Jangan khawatir, Tuan. Apakah saya juga harus memanggilmu, Tuan? Tidak usah, Nini. Panggil saja Pranayam. Iya. Baiklah, Pranayam. Saya akan berusaha agar tidak salah menyebut nama. Saya akan berusaha tidak lupa. Ketika mereka sedang bercakap-cakap di serambi pondok, pada saat matahari mulai naik semakin tinggi, terdengar derap orang-orang berkuda naik ke atas lereng. Kami hampir salah memilih jalan. Kalian sudah selamat tiba di pondok Nini Raga Runting. Nini, inilah orang-orang saya. Mereka semuanya ikut berjuang bersama kelompok pendekar bunga putih. Waduh. Bakal ramai tempat ini nanti. Kau memang harus membangun pondok-pondok baru, Nawa Malini. Iya, Nini. Kalau kami tidak segera membangun pondok, sebagian besar di antara kami ada yang tidur di halaman. Wah, ya jangan sampai ada yang tidur di halaman. Kalau malam dingin sekali loh. Pradipa dan Konandaka? Iya, bagaimana Nawa Malini? Kita memang harus membangun beberapa buah pondok untuk tempat tinggal selama kita bersembunyi di lereng Gunung Lejar ini. Tapi saya kira kalian semua merasa lelah. Kalian harus istirahat dulu hari ini. Barangkali besok pagi kalian sudah bisa mulai bekerja. Iya. Di samping pondok ini ada sebuah hutan kecil. Kalian bisa menebang kayu-kayu yang keras untuk tiang. Iya. Kami akan bekerja dengan sebaik-baiknya, Pranayam. Bahkan kami sanggup bekerja sekarang juga. Tidak usah terburu-buru. Yang penting kita sudah memperoleh tempat yang aman. Sekarang kalian boleh istirahat.
itu mereka tidak melakukan kegiatan apa-apa. Putri Tunggadewi memerintahkan agar orang-orangnya istirahat. Pranayam, Nandaka, Pradipa, dan yang lainnya istirahat di serambi Pondok Cakradara. Sedangkan Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi istirahat di serambi Pondok Niniraga Runting bersama Aiwandira. Aiwandira sendiri sampai malam tiba masih mengurung diri di ruangan biliknya. Pada saat itulah terdengar derit pintu terbuka perlahan-lahan. Ayu, mengapa kau mengurung diri di ruangan bilikmu? Ada apa? Kakak Nawamalini, jangan-jangan Ayu sakit. Benar kau sakit, Ayu? Tuan, saya lupa. Maaf, ada apa Nawamalini, Mayura? Kau sakit ya? Tidak, saya hanya merasa sedikit lelah. Loh, wajahmu agak pucat, Ayu. Dan matamu merah. Saya tidak apa-apa, Mayura. Saya tidak sakit. Kami ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih padamu, Ayu. Kami berhutang budi padamu. Kau bukan saja memberikan tempat persembunyian yang aman, tapi kau juga telah mempertemukan kami. Maksudku, Kakang Cakradara dan Adi Budamerta. Tapi Nawamalini, aku sama sekali tidak merasa berjasa apa-apa pada kalian. Mungkin sudah menjadi kehendak Sang Hyang Agung. Mungkin sudah menjadi garis nasib kalian. Kalau kalian akhirnya bertemu dengan Tuan Cakradara dan Tuan Kudamerta di tempat ini. Aku sendiri sama sekali tidak pernah menduga bahwa kalian sudah mengenal mereka sebelumnya. Baiklah, Ayu. Sekarang kita tidak perlu melarikan diri lagi. Prajurit-prajurit Majapahit ternyata tidak berhasil menemukan jejak kita. Sekarang kita boleh merasa aman. Kau bisa istirahat dengan tenang malam ini. Kau juga harus istirahat, Nawamalini. Kau juga, Mayura. Iya, kami akan tidur di ruangan sebelah, Ayu. Kalau begitu, biarlah saya membersihkan ruangan itu. Ruangan itu memang tidak pernah terpakai. Tidak usah, Ayu. Ruangan itu sudah bersih sekarang. Kami sudah membersihkannya. Iya, Ayu. Kau tidak perlu repot-repot. Sekarang, kami bukan menjadi tamu lagi. Kami sudah menjadi penghuni tempat ini. Sama seperti kau dan Nini Raga Runting. Nah, selamat malam, Ayu. Selamat tidur. Mudah-mudahan kau bermimpi sesuatu yang indah, Ayu. Selamat malam, Ayu. Selamat malam, Nawamalini, Mayura. Aiwandira kembali membaringkan tubuhnya di atas ranjang bambu. Gadis itu menggigit bibirnya yang tipis dan berwarna merah. Matanya berkaca-kaca. Sekali waktu terdengar dia mendesah perlahan, seperti ada beban berat menghimpit dadanya. Putri Tunggadewi. Putri Tunggadewi memang cantik menawan. Lagi pula, dia seorang anak raja, seorang keturunan bangsawan. Sedangkan Tuan Cakradara sendiri, seorang pangeran Singasari. Mereka merupakan pasangan yang sangat serasi. Kalau saja aku tahu bahwa Tuan Cakradara milik Tuan Putri Tunggadewi, aku pasti tidak akan berani mendekatinya. Mataku silau. Hatiku bergetar setiap kali menatap wajah Tuan Putri yang agung dan mempesona. Dia benar-benar seorang putri kerajaan yang cantik. Cantik rupanya dan cantik pula hatinya. Dan bagaimana dengan aku sendiri?
Aku hanya seorang gadis berkasta rendah. Bahkan aku lahir ke muka bumi dengan cacat dan noda yang hitam. Aku memang tidak pantas mencintai Tuan Cakradara. Ya, bagaikan seekor pungguk merindukan bulan. Bagaikan swasta tak mungkin mengalahkan gemerlapnya kencana. Tapi, betapa sakitnya hatiku ini. Betapa sakitnya. Aku seperti tidak mempunyai tenaga hidup lagi. Semua bayanganku, semua hayalanku berantakan diterpa kehadiran Tuan Putri Tunggadewi. Mengapa aku bernasib sehina dan serendah ini? Bisakah aku melupakan kepedihanku ini? Ibu. Ibu. Berkali-kali ibu melarangku menjalin hubungan dengan Tuan Cakradara. Tapi aku tidak pernah menggubrisnya. Sekarang aku merasakannya sendiri. Maafkan aku, Ibu. Maafkan Ayu. Mengapa aku tidak mendengarkan nasihat-nasihatmu? Mengapa aku mengabaikan kata-katamu? Ibu, kau benar-benar seorang wanita yang hebat. Kau seperti dapat meramal nasib anakmu. Terasa semakin dingin. Kabut tipis melayang-layang rendah di atas permukaan lereng. Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi, Pranayam masih duduk di serambi pondok ditemani Nini Ragarunting. Demikian juga Nandaka dan Pradipa ikut berbincang-bincang bersama mereka. Maaf Nini, sekali lagi saya secara pribadi ingin menyampaikan sesuatu kepada Nini Ragarunting. Saya sudah mengatakannya kepada orang-orang saya, dan nampaknya mereka semuanya setuju. Kami menganggap tempat ini sangat cocok untuk bersembunyi. Di samping juga untuk merencanakan segala sesuatu yang menyangkut perjuangan kami. Ya, kalau memang kalian sudah cocok, ya tinggal saja di sini. Ada persoalan apa lagi? Kami ingin minta doa restu Nini Ragarunting. Di samping itu, kami ingin minta izin Nini Ragarunting. Tempat ini bukan milikku, Nawa Malini. Siapa saja boleh tinggal di sini. Tempat ini tidak mempunyai tuan. Tempat ini cukup bebas dan merdeka seperti udara. Kau tidak perlu minta izin pada siapa-siapa kalau memang mau tinggal di sini. Silahkan saja. Jadi Nini Ragarunting setuju kami tinggal di sini? Mitra Karimata, Anda masih menyimak serial Sandiwara Radio Mahkota Mayangkara di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Yang lain masih duduk di serambi pondok ditemani Nini Ragarunting. Sekali lagi Putri Tunggadewi mengulangi permintaannya. Dia ingin menjadikan lereng Gunung Lejar sebagai tempat persembunyian, sekaligus tempat merencanakan segala sesuatu sehubungan dengan garis-garis perjuangan pendekar bunga putih. Nini Ragarunting tersenyum.
Mengapa aku tidak setuju, Nawamalini? Setuju. Bahkan lebih dari sekedar setuju. Aku malah merasa senang kalau kalian menjadikan tempat ini sebagai daerah yang merupakan titik awal perjuangan. Jangan ragu-ragu. Aku akan berdiri di belakang kalian. Sekalipun sudah tua, masih ada juga yang bisa kulakukan untuk membantu kalian. Terima kasih, Nini. Pernyataan ini sungguh membesarkan hati kami. Pendekar bunga putih. Pendekar artinya satria yang menguasai ilmu kanuragan. Bunga artinya sesuatu yang indah. Dan putih artinya bersih atau suci. Wah, bagus itu. Kalian harus meneruskan perjuangan yang pada dasarnya bertumpu di atas kepentingan orang-orang miskin. Perjuangan memberantas keserakahan, kesombongan, dan kesewenang-wenangan adalah perjuangan abadi. Semua orang, semua pendekar yang tidak ingin hidupnya sia-sia, pasti akan terlibat di dalamnya. Sudahlah, Nawamalini, Mayura, kalian tidak perlu ragu-ragu. Besok pagi, suruhlah orang-orangmu mendirikan pondok-pondok. Pilih saja tempat yang dianggap baik. Di sebelah situ juga boleh. Atau tuh, di sebelah sana. Halaman ini masih cukup luas kok. Cukup untuk mendirikan 10 pondok yang lain. Terima kasih, Nini. Terima kasih atas uluran tangan ini yang terbuka. Tak ada yang bisa kami katakan lagi selain berterima kasih. Barulah Putri Tunggadewi merasa lega setelah mendengar pernyataan Nini Ragarunting yang tegas dan jelas. Sementara malam semakin larut, Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi masuk ke ruangan biliknya. Sedangkan Nandaka, Pradipa dan Pranayam melangkah ke pondok sebelah. Nini Ragarunting bangkit perlahan-lahan, kemudian berjalan menyeberangi ruangan tengah. Dia berhenti sejenak di depan pintu ruangan bilik Ayuandira. Jadi begini. Mengapa aku harus mengalami kenyataan yang sangat menyakitkan ini? Aku sendiri tidak tahu. Aku belum pernah merasakan hal-hal seperti ini. Tapi rasanya sakit sekali. Aku seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga, yang tidak mungkin digantikan dengan yang lain. Oh, Tuan Cakradara. Aku dapat melihat matanya ketika berpandangan dengan Tuan Putri Tunggadewi. Mata itu begitu sejuk. Mata itu menyorotkan sesuatu yang aneh, yang tidak pernah bisa dimengerti, kecuali mereka yang merasakannya sendiri. Apakah aku masih cukup berharga untuk hidup setelah menelan kenyataan yang begitu hina? Ayo, kau sudah tidur? Nek? Ya, kasihan kau. Aku bisa merasakan apa yang kau rasakan sekarang ini, Ayu. Nek, kau bicara soal apa? Aku tidak mengerti. Sudahlah, lupakan saja dia. Jangan terlalu dipikirkan berlarut-larut. Nanti kau malah sakit. Nenek bicara soal apa? Soal Tuan Cakradara.
Kau tidak usah berpura-pura di depan wanita tua ini. Ayo, keluar dari tempat persembunyianmu. Tunjukkan wajahmu. Perlihatkan hatimu. Sebenarnya, hal ini tidak perlu terjadi, Nek. Jangan menolak hal-hal yang sudah terjadi. Apa yang sudah terjadi merupakan kehendak Dewata Agung. Kalau kau bisa menerimanya dengan tulus, itu akan lebih baik. Dan sebaliknya, kalau kau menolak, hatimu yang sakit akan bertambah sakit lagi. Badanmu bisa panas dingin, otakmu semakin kacau balau, dan hidupmu akan kehilangan pegangan. Kalau nenek berterus terang padaku, hal ini tidak perlu terjadi. Mengapa nenek tidak mau memberitahu bahwa Tuan Cakradara sudah mempunyai seorang kekasih? Mengapa nenek menyembunyikan rahasia itu? Iya. Baiklah, aku mengaku salah, Ayu. Aku salah. Aku memang sengaja tidak memberitahu padamu soal ini. Aku takut menyakiti hatimu. Sampai hati kau, Nek. Sampai hati kau membuatku malu. Sampai hati kau membuatku tercampak di tempat yang paling hina. Bagaimana nenek tega melakukannya? Sudahlah. Ini memang terasa sakit. Tapi kalau kau bisa menerimanya, bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, lama-lama sakit itu akan sembuh sendiri. Anggap semua itu merupakan pengalaman batin yang akan membuatmu menjadi semakin dewasa. Nenek pasti sudah bersekongkol dengan Tuan Cakradara dan Tuan Kuda Merta. Apa itu, Ayu? Siapa yang bersekongkol? Aku hanya merasa tidak sampai hati memberitahu padamu. Sebab kau pasti akan kecewa sekali. Aku tidak sampai hati melihatmu kecewa. Dan sekarang bagaimana, Nek? Apa kau melihat Ayu bahagia? Sudah ya. Mengapa kita berbantah-bantahan seperti ini? Tidak ada gunanya, Ayu. Cinta tidak harus berlabuh di pantai perkawinan yang bahagia. Persoalannya sekarang, bagaimana kau harus berpikir panjang dan bersikap dewasa? Semua orang pasti pernah mengalami kecewa. Kau tidak hidup sendirian di muka bumi ini. Kau mempunyai teman. Salah satu di antaranya, ya, wanita tua yang bernama Nenek Raga Runting ini. Sudahlah, Ayu. Laki-laki itu bukan hanya Tuan Cakradara. Masih banyak yang lain. Lagi pula Cakradara itu apa? Kau masih bisa memperoleh gantinya yang lebih gagah, yang lebih tampan, dan berjiwa mulia. Sudahlah. Nasib perjodohan bukan di tangan manusia sendiri. Bukankah nenek pernah mengatakan soal ini padamu? Nek, tinggalkan Ayu sendirian. Apa? Ayu ingin sendirian. Pergilah, Nek. Sekarang Ayu tidak membutuhkan nasihat-nasihat. Ayu hanya ingin bicara dengan diri Ayu sendiri. Ayu ingin merenung banyak-banyak. Kau jangan berbuat macam-macam, Ayu. Ayu yakin bisa mengatasinya, Nek. Nenek tidak perlu khawatir. Ya, baiklah. Awas kalau kau berbuat macam-macam. Aku tidak senang mempunyai cucu, mempunyai murid yang berjiwa kerdil. Sudahlah, Nek. Tinggalkan Ayu sendirian. Kepala Ayu pusing. Cepat, Nek. Pergilah. Ayu. Berhati-hatilah supaya kau selamat.
itu Ayuwandira tenggelam dalam kesedihan yang dalam. Dia tidur dengan gelisah. Sebentar-sebentar terjaga, dan ingatannya selalu melayang pada Cakradara. Menjelang pagi hari, Ayu baru benar-benar tidur terlelap. Pagi segera tiba. Sang surya menampakkan wajahnya yang bulat kemerahan, terbit dari sebelah timur bawana. Kokok ayam hutan, nyanyian burung-burung pegunungan, bersuka cita menyambut hari yang baru. Putri Tunggadewi mengumpulkan orang-orangnya di halaman. Mereka semuanya nampak lebih segar, karena semalam sudah istirahat, sekalipun berdesak-desakan dalam pondok. Saudara-saudaraku, teman-temanku semuanya, teman-teman seperjuangan yang berdiri di bawah kibaran bendera pendekar bunga putih. Pagi ini sangat cerah. Langit biru terbentang menyelimuti angkasa raya. Mudah-mudahan pikiran kita pun cerah, secerah pagi ini. Teman-teman seperjuangan, semalam saya sudah membicarakannya dengan Paman Pranayam, Nandaka, Pradipa, dan Nini Ragarunting. Juga bersama mereka 2 orang teman kita yang baru. Barangkali kalian belum kenal siapa mereka. Ada baiknya kalian berkenalan. Putri Tunggadewi melirik ke arah Cakradara. Cakradara tersenyum, kemudian tampil ke depan. Sedangkan Kuda Merta berdiri di sebelahnya. Namaku Samitra. Dan sahabatku ini bernama Manobawa. Sudah beberapa saat lamanya kami berdua tinggal di lereng Gunung Lejar. Kami senang bisa bergabung bersama kalian, kelompok pendekar bunga putih. Kami berdua telah bersepakat untuk berjuang bersama kalian semua. Mudah-mudahan kehadiran kami tidak mengecewakan. Kukira cukup, Nawamalini. Terima kasih, Samitra. Dan kau, Manubawa, apakah ada yang ingin kau utarakan kepada mereka? Tidak, Nawamalini. Saya kira cukup. Terima kasih. Nah, saudara-saudaraku, teman-temanku semuanya, teman-teman seperjuangan yang kuhargai dan kucintai. Semalam kami telah mengambil kata sepakat bahwa kami akan menjadikan lereng Gunung Lejar sebagai wadah, sebagai tempat tinggal kami. Disinilah kita akan menggodok seluruh rencana perjuangan. Disinilah kita akan menggembleng diri, memperkuat landasan pikiran dan hati kita. Kami beranggapan bahwa tempat ini sangat cocok untuk bersembunyi, sekaligus menyusun rencana-rencana. Bagaimana? Apakah kalian semuanya setuju? Setuju. Bagaimanapun juga, perjuangan pendekar bunga putih akan diteruskan. Kita akan terus berusaha membantu mereka, orang-orang miskin yang hidup tertindas. Kita akan terus berusaha melenyapkan segala macam bentuk penindasan dan keserakahan manusia dari muka bumi. Kita tidak bermaksud memusuhi siapa-siapa. Kita tidak memusuhi pemerintah Majapahit ataupun prajurit-prajuritnya. Yang kita musuhi adalah tindak sewenang-wenang, kesombongan, dan keserakahan, dan segala watak yang tidak baik, yang nantinya akan menjadi penyakit di bumi Majapahit. Watak seperti itu harus dibasmi, harus dibakar sampai habis, dan kitalah yang akan membakarnya. Api perjuangan kitalah yang akan menghanguskan segala watak yang tidak baik. Saudara-saudaraku, teman-teman seperjuangan, sebagai langkah awal, marilah kita bekerja keras untuk membangun tempat tinggal. Mulai pagi ini, kita akan membuat pondok-pondok yang baru. Ambillah kampak, parang, atau pedang. Pergilah ke hutan kecil di sebelah selatan lereng ini. Tebanglah pohon-pohon kayu yang keras. Dalam 10 hari ini, aku ingin pondok-pondok yang baru sudah berdiri dan sudah dapat dipakai sebagai sarana berteduh. Bagaimana? Kalian sanggup? Sanggup! Nah, saudara-saudaraku, teman-temanku seperjuangan, selamat bekerja.
Sekitar 20 orang bergegas melangkah meninggalkan pondok Nini Raka Runting. Mereka berjalan ke arah selatan. Ada yang mengepit parang, ada yang menggenggam kampak atau pedang. Cakradara dan Kuda Merta yang sekarang menggunakan nama samaran Samitra dan Manobawa ikut bersama mereka. Demikian pula Nandaka dan Pradipa. Mereka semuanya bekerja dengan giat. Pohon-pohon keras mulai dikampak dan dirobohkan. Awas! Awas! Minggir! Bagaimana Samitra? Manobawa? Saya kagum melihat semangat mereka, Nandaka. Mereka sudah biasa bekerja keras. Bahkan mereka sudah biasa menyambung nyawa setiap malam. Tidak sampai 10 hari, pondok-pondok baru itu sudah akan berdiri. Ya, mudah-mudahan saja begitu. Samitra, sudah berapa pohon berhasil kau robohkan? Aku baru menebang 2 pohon. Oh, dan kau Manobawa? Berapa pohon yang sudah kau tebang? Sama. Aku juga baru merobohkan 2 pohon. Tapi pohon-pohon itu cukup besar. Dan bisa kita gunakan sebagai tiang-tiang pondok. Bagus. Ayo Samitra, Manobawa. Aku harus melihat orang-orang itu. Silakan, Nandaka, Pradipa. Nandaka dan Pradipa melompat ke tengah-tengah orang-orang yang sedang bekerja. Kembali mereka mencabut parang dan ikut membantu menebang pohon. Kakang, aku senang melihat suasana kerja seperti ini. Lihatlah, semuanya berkeringat. Semuanya bekerja penuh semangat. Kalau melihat suasana seperti ini, rasa-rasanya hidup menjadi sehat. Hidup tidak loyo seperti orang jumpuh. Apa yang kau pikirkan, Kakang Cakradara? Kakang Cakradara? Tidak. Ada apa di Kuda Merta? Kakang, kalau kau sudah merasa lelah, kita istirahat dulu. Ayo Kakang, ayo. Kita pulang ke pondok. Nanti saja di Kuda Merta. Nanti kalau matahari sudah tinggi, kita pulang bersama-sama mereka. Kalau begitu baiklah. Aku kagum pada Dinda Raja Dewi dan Yunda Tunggadewi. Sama sekali aku tidak pernah menduga bahwa 2 orang putri kerajaan mampu melebur diri di tengah-tengah rakyat biasa. Aku kagum dan bangga, Kakang. Jarang ada putri bangsawan bersikap seperti mereka. Apalagi Yunda Tunggadewi, kekasihmu itu, Kakang. Rupanya dia bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, yang tangguh dan dicintai anak buah. Awas, Kakang! Awas, Kakang! Kakang Cakradara, untung aku segera mendorong tubuhmu. Apa saja yang kau lamunkan, Kakang? Pasti ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu, Kakang. Kasihan. Kasihan dia. Kuda Merta dan Cakradara sedang istirahat di bawah pohon. Mendadak sebuah pohon berderak-derak tumbang. Kuda Merta terkejut. Dia segera mendorong tubuh Cakradara yang sedang melamun. Nah, di pagi yang cerah itu, mereka mulai bekerja penuh semangat menebang pohon-pohon kayu yang keras. Putri Tunggadewi memerintahkan agar orang-orangnya segera mendirikan pondok untuk tempat tinggal. Cakradara dan Kuda Merta sedang istirahat di bawah pohon. Mendadak sebuah pohon berderak-derak tumbang. Kuda Merta terkejut. Awas! Awas, Kakang! Aduh, Kakang Cakradara. Untung aku mendorong tubuhmu ke samping. Aku tidak bisa membayangkan kalau pohon sebesar ini menimpamu, Kakang. Terima kasih, adik Kuda Merta.
kau telah menyelamatkan nyawaku. Pasti ada sesuatu yang sedang kau pikirkan. Kau melamun terus, Kakang. Kasihan dia. Apa katamu, Kakang? Kasihan Ayu Wandira. Aku tahu. Rupanya kau sibuk memikirkan gadis itu. Dan kulihat dia masih mengurung di ruangan biliknya. Barangkali dia merasa kecewa, Kakang. Aku tidak bermaksud menyakiti hatinya. Sekarang dia sudah tahu bahwa kau milik Yunda Tribuana Tunggadewi. Aku menyesal sekali. Seharusnya dulu aku berani berterus terang padanya. Aku benar-benar menyesal. Hatinya pasti luka. Sudahlah, Kakang Cakradara. Kukira Ayu bisa bersikap dewasa. Tapi sebaiknya kau segera menemuinya. Kau bisa menjelaskan duduk persoalannya. Barangkali dengan cara seperti itu, hatinya akan terhibur, Kakang. Iya, kau benar, Adik Kudamerta. Aku memang harus menemuinya. Tapi hati-hati, Kakang. Jangan sampai Yunda Tunggadewi tahu. Nanti dia cemburu. Memang Dinda Tunggadewi tidak boleh sampai tahu. Kasihan Ayu Wandira. Dia pasti akan merasa malu sekali. Iya. Dan aku takut dia akan canggung menghadapi kita. Ayu, maafkan aku. Maafkan karena aku masuk tanpa mengetuk pintu lebih dulu. Oh, Tuan Cakradara, mau apa Tuan datang kemari? Memang seharusnya dulu aku berterus terang padamu, Ayu. Aku menyesal sekali sekarang ini. Kalau aku berterus terang, pasti suasananya tidak akan seperti ini. Ada apa, Tuan? Saya belum mengerti arah pembicaraan Tuan. Ayu, sekarang kau boleh mendengarkan ceritaku. Aku dan Dinda Tunggadewi berhubungan sejak kami berdua masih tinggal di Kahuripan. Dinda Tunggadewi kemudian kembali ke Istana Majapahit. Dan aku sendiri belajar di pusat pendidikan calon tanda. Tapi tembok-tembok Istana Majapahit tidak bisa membentengi cinta kasih kami yang sudah tumbuh sedemikian subur. Sampai suatu saat, aku telah membuat gara-gara. Aku datang ke Istana Kaputren. Dan rencana aku tertinggal di sana. Akhirnya pusat pendidikan calon tanda diobrak-abrik. Bahkan konon kabarnya, siswa yang berasal dari golongan kesatria dibasmi. Aku dan Adik Kudamerta terpaksa melarikan diri. Sudahlah, Tuan tidak perlu meneruskan kisah itu. Karena selanjutnya saya sudah tahu. Sekarang, ada persoalan apa? Aku mau minta maaf padamu, Ayu. Aku takut membuatmu kecewa dan sakit hati. Mengapa saya harus sakit hati? Kau seorang gadis yang manis dan baik. Suatu saat kau pasti akan menemukan pasanganmu yang serasi, Ayu. Terima kasih, Tuan Cakradara. Tapi saya tidak ingin orang lain mencampuri urusan pribadi saya. Ayu, aku ingin hubungan kita tetap berjalan baik. Seperti sebelum Dinda Tunggadewi hadir di tengah-tengah kita. Aku akan menganggapmu sebagai seorang adik yang manis. Jangan kau salah paham, Ayu. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin tetap bersahabat denganmu. Tuan Cakradara, saya senang Tuan dapat bertemu kembali dengan Tuan Putri Tunggadewi. Tuan dan Tuan Putri Tunggadewi merupakan pasangan yang sangat serasi. Tuan berasal dari golongan bangsawan. Demikian pula Tuan Putri Tunggadewi. Saya ikut merasa bahagia jika Tuan bahagia bersama pilihan hati Tuan sendiri. Tuan tidak perlu memikirkan saya. Saya ini apa? Saya ini hanyalah seorang gadis berasal dari golongan kasta yang rendah. Lagi pula, saya berdarah asing. Ibu saya berasal dari seberang lautan. Ayu, persoalan cinta tidak ada hubungannya dengan persoalan darah, persoalan keturunan, persoalan pangkat ataupun kasta.
Cinta mempunyai kekuatan yang dapat menembus segala-galanya, Ayu. Tuan berpendapat begitu? Ya. Syukurlah. Saya juga mempunyai pendapat yang sama. Cinta dapat merembes ke seluruh pori-pori kehidupan. Tak ada yang bisa menghalanginya. Dia mampu menjelma menjadi apa saja. Dia bisa terbang bagaikan burung. Dia bisa merayap bagaikan ular. Dan dia bisa berenang bagaikan ikan di samudra. Tapi sayang sekali. Kadangkala, cinta tidak menjanjikan apa-apa. Selain butir-butir kekecewaan dan rasa pahit yang mendalam. Kau tidak perlu putus asa, Ayu. Kau masih cukup muda. Tuan Cakradara, saya tidak apa-apa. Tuan tidak perlu mengkhawatirkan diri saya. Saya dalam keadaan baik. Saya cukup sehat. Saya memang agak lelah. Tapi barangkali sehari atau 2 hari, keadaan saya akan pulih kembali. Syukurlah. Aku senang mendengar kata-katamu. Sekarang, Tuan boleh pergi. Tidak enak kalau sampai Tuan Putri Tunggadewi melihat Tuan berada di sini. Baiklah, Ayu. Jadi kau masih tetap mau bersahabat denganku, bukan? Mengapa tidak? Aneh sekali pertanyaan Tuan ini. Saya akan bersahabat dengan siapa saja, kecuali dengan para penjahat. Kau tidak marah padaku? Tidak. Saya tidak mempunyai alasan marah kepada Tuan. Kau tidak kecewa? Kau tidak benci padaku, bukan? Kau tidak sakit hati? Itu adalah urusan pribadi saya. Dan saya akan sanggup mengatasinya sendiri. Silakan Tuan Cakradara. Cakradara melangkah pergi setelah tersenyum pada Ayiwandira. Ayiwandira menggigit bibirnya. Matanya menjadi panas. Dia ingin menangis, tapi dia malu untuk mengeluarkan air matanya. Dia malu pada dirinya sendiri, dan dia juga benci pada dirinya sendiri. Tuan Cakradara, mengapa dia melontarkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Dia takut aku kecewa. Dia takut aku marah padanya. Ya, bagaimana aku tidak kecewa? Bagaimana hatiku tidak sakit? Selama ini, rupanya aku telah bercinta dengan bayangan-bayanganku sendiri. Aku telah tertipu. Aku telah terperosok ke dalam hayalan-hayalanku sendiri. Oh, aku malu sekali. Kalau ada orang yang paling ku benci, maka orang itu adalah diriku sendiri. Baiklah. Baik. Aku tidak apa-apa, Tuan Cakradara. Pergilah. Pergilah sejauh-jauhnya dari kehidupanku. Dekaplah kekasihmu seerat-eratnya. Aku tidak akan peduli. Aku tidak akan peduli dengan semuanya. Persetan Tuan Cakradara. Persetan dengan Tuan Putri Tunggadewi. Mereka semua menjengkelkan hatiku. Menyebalkan. Aku muak. Aku benci. 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 Ayiwandira menangis terseduh-seduh di atas ranjang bambu. Bahunya sampai terguncang-guncang. Beberapa kali dia menyebut ibu. Hatinya benar-benar merasa hampa. Hidupnya terasa sepi, kering dan mati. Tiba-tiba Ayiwandira menyusut air matanya, kemudian bangkit melangkah ke sudut ruangan. Ayiwandira memungut beberapa lembar rontal. Saat berikutnya, dia mulai duduk dan menulis bait-bait syair. Sungai-sungai kehidupan mengalir tanpa makna. Langit bersedih, mendung berduka merintihkan nasib manusia. Aku terjatuh ke dalam lubang yang gelap tanpa dasar.
Hatiku tercabik-cabik. Rembulan kesepian terseduh di pucuk-pucuk cemara. Aku tercampak di atas rumput biru. Angin menyebarkan tembang dahana merdu. Ku panggil-panggil namamu sebagai hiburan hati yang terluka. Ku gapai-gapai bayanganmu yang melenyap di balik lereng bukit. Aku menangis tanpa suara, tanpa derai air mata. Kesedihanku memancar di atas 7 lapisan langit. Dukaku membumbung tinggi melintasi bukit-bukit. Lihatlah, daun-daun tal berguguran. Pohon-pohon kering meranggas disapu angin musim kemarau yang jahat. Udara hampa penuh tuba. Aku berjalan bagaikan kereta tanpa jantera. Oh, hidupku, hidupku yang satu. Langkah baru saja ku ayunkan. Prahara sudah mendera berkepanjangan. Masih adakah keberanian yang tersisa? Apakah hidupku akan binasa? Nek. Toblas. Anak perawan kok mengurung diri terus di kamarnya. Aduh, itu tidak baik, Ayu. Kau tidak hidup sendirian. Aku sedang senang menikmati suasana sendirian, Nek. Mengapa begitu? Mengapa harus begitu? Karena aku mau begitu. Oh, alah cabang bayi. Jangan macam-macam kau, Ayu. Jangan membuat malu Nini Raga Runting. Nenek mau apa datang kemari? Mau menghapus mendung tebal di wajahmu itu loh. Mau mengusir pikiran jahat yang sedang bersarang di kepalamu itu. Pikiran jahat? Aku tidak memikirkan sesuatu yang jahat, Nek. Aku hanya ingin duduk-duduk sendirian. Seorang gadis, seorang perawan tidak boleh duduk melawun sendirian. Nanti kalau ada setan lewat baru celaka kamu. Ayo ke Serambi Pondok. Masih muda kok sudah senang mengurung diri. Nanti kau jadi perawan tua. Tidak, Nek. Aku mau di sini saja. Toblas. Di sini saja bagaimana? Ayo kita ngobrol-ngobrol di Serambi Pondok. Di sana ada Pranayam, ada Nandana, ada Pradipa, banyak teman. Kau harus bergaul dengan teman-temanmu, Ayu. Tidak, Nek. Aku sedang tidak ingin berteman. Aku lebih senang begini, duduk sendirian. Nenek jangan memaksaku loh. Syair lagi. Kau menulis syair lagi ya? Aku sudah menulis syair beberapa lembar. Syair apa itu? Syair apa saja, Nek? Coba sini, aku mau baca syairmu. Pasti syair soal cinta kan? Cinta terus-terusan. Seolah-olah hidup ini tidak mengalir tanpa cinta. Kok sepertinya ada basa-basa. Kau menangis ya? Tidak, Nek. Untuk apa aku menangis? Iya, biar aku duduk dulu. Nah, begini kan lebih enak. Bunga Padma yang tumbuh di taman hati kini layu tiada berseri. Bulan tenggelam di mulut dewa gerhana. Kegelapan menghampar di mana-mana. Hidupku kehilangan batas siang dan malam. Seunggun api cinta telah mati. Orang-orang tertawa bersama dunianya masing-masing. Gelak tawa mereka berderai sampai jauh. Suara canda mereka menyentuh jiwaku yang rapuh. Seekor anjing menggonggong di malam buta. Wajah bulan masih belum muncul juga.
Malam semakin pekat, gelap dan dingin, sepi dan kering. Angin merintih membawa lagu duka, entah dari mana datangnya. Pintu-pintu rumah terkunci, langkah-langkahku semakin tidak pasti. Hilang sirna segala arti. Sayap-sayap kegelapan membawaku terbang ke daerah asing. Aku menjerit, aku meratap, aku telah kehilangan rupa. Ya, ayo, syairmu ini bagus. Kata-katanya yang bagus, tapi isinya jelek. Kau mungkin tidak setuju isinya, Nek? Iya, isinya tidak bijaksana. Syair seperti ini bisa menyesatkan pandangan orang. Kau harus merubah isinya, sehingga syair ini bisa menjadi lebih nyaman untuk didengarkan. Oh, mengerikan sekali. Kau seorang gadis yang masih muda lagi cantik. Tidak pantas kau menyusun kata-kata seperti ini. Tapi aku menulis begitu saja, Nek. Sesuai dengan aliran pikiran dan perasaanku. Kalau setiap gadis pandai menulis syair seperti ini, apa jadinya negeri Majapahit ini? Lihatlah, Ayu. Sekarang ada 2 orang putri kerajaan sedang membangun semangat, menempa tekad untuk berjuang menegakkan kebenaran serta keadilan di muka bumi. Kau tahu kan siapa yang kumaksud? Tahu? Rupanya nenek sekarang sudah mulai jatuh cinta juga pada pendekar bunga putih. Iya, benar, Ayu. Bagaimana aku tidak jatuh cinta pada mereka? Mereka 2 orang putri kerajaan. Mereka bisa hidup senang. Mereka bisa tinggal di istana dan hidup bermewah-mewah. Tapi mengapa mereka memilih jalan hidup yang lain? Mereka pasti mempunyai maksud-maksud tertentu, Nek. Dan kita belum tahu apa maksudnya. Ayu, segala sikap dan perbuatan baik harus dicontoh. Dan watak yang kurang baik, sikap yang kurang pada tempatnya harus disingkiri. Kau kan ingin menjadi bertambah dewasa. Ayu Wandira nampak kurang senang mendengar Nini Raga Runting memuji-muji Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi. Gadis itu cemberut. Nini Raga Runting tersenyum. Dia tahu apa yang dirasakan Ayu Wandira. Malam itu Nini Raga Runting kembali menemui Ayu Wandira di ruangan biliknya. Nini Raga Runting berusaha membesarkan hati gadis yang sedang diamuk kekecewaan itu. Tapi nampaknya Ayu Wandira kurang senang. Dia tidak senang melihat Nini Raga Runting memuji-muji Putri Tunggadewi. Nenek, sekarang pun rupanya kau juga sudah jatuh cinta pada pendekar bunga putih. Iya, kau benar, Ayu. Tapi aku bukan jatuh cinta pada orangnya, melainkan pada semangatnya, pada tekadnya, pada cita-cita perjuangannya membela orang-orang miskin. Hal itu masih perlu dibuktikan, Nek. Perjuangan suci tidak bisa diwujudkan hanya dalam kata-kata. Perjuangan suci harus diwujudkan dalam sikap dan tindakan yang nyata. Kau cemburu ya? Apa, Nek? Kau cemburu pada Tuan Putri Tunggadewi, bukan? Jangan, Ayu. Kau tidak perlu menjawab pertanyaanku ini. Ini persoalan biasa. Kau kecewa karena kehadiran Tuan Putri Tunggadewi telah merenggut cakra darah darimu. Nek, aku tidak mau bicara soal itu lagi. Bagiku, semuanya sudah selesai. Aku sudah menutup lembaran buku yang kemarin. Iya. Bagus, Ayu. Mudah-mudahan kau bisa mengatasinya. Aku malu mempunyai seorang cucu, seorang murid yang berhati lemah. Aku akan bisa mengatasi persoalan ini sendiri, Nek. Aku pasti bisa keluar dari cengkraman bayangan-bayangan palsu ini. Iya,
Bagus sekali, Ayu. Kalau begitu kau tidak boleh mengurung diri lagi dalam ruangan miliknya. Kau harus keluar, menghirup udara segar di luar, dan bercakap-cakap dengan orang-orang lain. Ayo, ayo. Kau sudah ditunggu Tuan Putri Tunggadewi di Serambi Pondok. Apa, Nek? Tuan Putri Tunggadewi ingin berbicara secara pribadi denganmu. Ayo, sisir rambutmu yang kusut itu. Ganti dulu pakaian sana. Jangan seperti perawan yang tidak laku begitu. Ayu Wandira menyisir rambutnya yang hitam dan panjang. Setelah mengganti pakaiannya yang kusut, dia melangkah ke Serambi Pondok. Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi duduk bersama Pranayam. Nampaknya mereka bertiga menunggu kehadiran Ayu Wandira. Duduklah, Ayu. Ada hal penting yang ingin kusampaikan padamu. Iya, Tuan Putri. Hati-hati. Kau tidak boleh lupa menyebut namaku yang baru. Tapi tidak ada siapa-siapa di sini, bukan? Sekalipun tak ada siapa-siapa, kau tidak boleh berlaku sembrono, Ayu. Ingat, Tuan Putri berdua, demikian pula Tuan Cakradara dan Tuan Kudamerta sedang hidup dalam penyamaran. Ayu, jangan sungkan-sungkan. Lupakan soal Tuan Putri dan asal-usul kami. Sekarang, kami bukan tinggal di lingkungan istana, Ayu. Tidak ada lagi Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi. Yang ada hanyalah Nawa Malini dan Mayura. Maafkan saya. Baiklah. Nini Raga Runting juga masih seringkali salah menyebut. Jangan sampai lupa, Nini. Soal ini harus benar-benar dirahasiakan, Nini. Mulut yang sudah keriput ini memang sering lupa. Sebel aku, benci aku. Tapi jangan khawatir, aku masih akan terus berusaha agar jangan sampai lupa. Iya, Nini. Ayu. Iya, ada apa Nawa Malini? Dalam 2 atau 3 hari lagi, pondok-pondok yang baru itu sudah akan berdiri. Seperti sudah kau ketahui, kami akan menetap untuk sementara di lereng Gunung Lejar ini. Tapi kami tidak akan melupakan cita-cita perjuangan kami. Ialah membantu kehidupan rakyat jelata yang tertindas di mana-mana. Apa yang telah dilakukan pendekar bunga putih di sekitar Mucukunda akan kami teruskan di tempat-tempat lain. Iya, aku mendukung sepenuhnya cita-cita perjuangan pendekar bunga putih. Bagaimana dengan kau, Ayu? Kalau memang cita-cita perjuangan itu baik, artinya perjuangan untuk membela kebenaran serta keadilan, saya pun setuju. Ayu, aku tidak hanya ingin mendengar persetujuanmu. Aku ingin kau terlibat di dalam cita-cita perjuangan ini. Apa maksudmu, Nawa Malini? Ayo, Kakak Nawa Malini ingin mengangkatmu menjadi salah seorang pemimpin kelompok pendekar bunga putih. Pemimpin? Benar, Ayu. Kau masih muda. Kau mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Kau juga mempunyai keberanian yang besar. Kami ingin kau ikut memimpin kelompok kami ini, Ayu. Nawa Malini, saya tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Saya biasa hidup sendiri. Kita bertiga yang akan memimpin mereka, Ayu. Aku sendiri, Mayura, dan kau. Ayu, kau jangan terlalu merendah di hadapan kami. Kami yakin kau sanggup menjadi pemimpin kelompok ini. Terima saja, Ayu. Iya, terima saja, Ayu. Kalian bertiga akan menjadi 3 serangkai pendekar bunga putih. 3-tiganya wanita, dan 3-tiganya masih muda usia. Rasa-rasanya saya tidak dapat menerima tawaran ini. Jangan mengecewakan kami, Ayu. Kami sangat mengharapkan bantuanmu. Tapi justru saya takut suatu saat nanti saya akan mengecewakan kalian. Saya tidak berbakat menjadi pemimpin. Ayo, dengar. Kau tidak berdiri sendirian. Kau berdiri bersama kami. Bersama Kakak Nawa Malini dan bersama aku. Kita bertiga yang akan menjadi pemimpin. Ayo, jangan rewel. Jangan rewel, Ayu. Terima saja tawaran ini. Kalau aku masih muda, pimpinan pendekar bunga putih pasti akan menjadi 4 orang. Tapi
sayang sekali. Usiaku sudah lanjut, rambutku sudah putih, dan ini gigiku sudah pada copot. Tapi Nini Ragarunting juga mempunyai peranan yang sangat penting, Nini. Nini bisa menjadi penasehat kami. Nini mempunyai banyak pengalaman. Benar, Paman. Nini Ragarunting akan kami angkat sebagai sesepuh dalam kelompok ini. Waduh, sesepuh. Iya, Nini. Bagus itu, aku setuju. Aduh, sesepuh. Iya, aku memang sudah sepuh, sudah tua. Sekalipun jabatan itu tidak ada apa-apanya, aku terima dengan senang hati. Nah, bagaimana Ayu? Barangkali kau membutuhkan waktu untuk memikirkannya. Apalagi yang harus dipikir-pikir. Terima saja, Ayu. Ayo, kita berjuang bersama-sama. Biarlah Kakak Nawamalini berdiri di tengah-tengah, dan kita akan berdiri di kanan kirinya. Sebenarnya saya masih ragu-ragu. Saya merasa tidak pantas menjadi seorang pemimpin. Kita akan belajar bersama-sama menjadi pemimpin yang baik, Ayu. Jangan takut. Kita akan saling mengisi. Kita akan saling menegur jika salah seorang membuat kesalahan. Karena terus didesak-desak, akhirnya Ayu Wandira menerima tawaran itu. Putri Tunggadewi dan yang lain merasa lega. Pagi harinya, Putri Tunggadewi mengumpulkan orang-orangnya di halaman pondok. Nandaka dan Pradipa berdiri paling depan. Sementara itu Cakradara dan Kuda Merta berdiri di depan pondok bersama Nini Ragarunting. Putri Tunggadewi tersenyum. Hati Ayu Wandira tergetar setiap kali melihat Putri Tunggadewi tersenyum. Dia mengakui bahwa putri kerajaan Majapahit itu benar-benar seorang wanita yang anggun, bijak, dan penuh wibawa. Saudara-saudaraku, teman-temanku seperjuangan semuanya, ada berita baru yang ingin kusampaikan pada kalian di pagi yang cerah ini, sebelum kalian bekerja melanjutkan pembangunan pondok-pondok. Lihatlah, lihat siapa yang berdiri di sebelah kiriku ini. Dia bernama Ayu Wandira. Gadis ini bertekad untuk melebur menjadi satu bersama kita. Dia akan berjuang bersama kita. Dia akan menjadi bagian penting dari perjuangan pendekar bunga putih selanjutnya. Dia akan menjadi salah seorang yang memimpin kalian dalam menjalankan tugas. Mulai sekarang, pendekar bunga putih bukan hanya 2 orang, melainkan 3. Aku sendiri, Mayura, dan Ayu Wandira. Ayu, kau harus mengatakan sesuatu pada mereka. Mereka sekarang sudah menjadi anak buahmu. Katakanlah sesuatu, supaya hati mereka bertambah besar, supaya semangat mereka bertambah tinggi. Saya tidak biasa berkata-kata di depan orang banyak, Nawamalini. Saya harus berkata apa? Apa saja, Ayu. Jangan sungkan-sungkan. Mereka pasti akan mendengarkan kata-katamu dengan seksama. Baiklah, Mayura. Saya akan mengatakan sesuatu. Saya akan membacakan sebuah syair untuk mereka. Apa? Syair? Jadi, kau pandai menulis syair? Bukannya pandai, Nawamalini. Saya hanya suka menulis syair. Saya mempunyai sebuah syair yang barangkali isinya pantas mereka dengarkan. Bagus. Coba, bacalah syairmu itu. Tunggu dulu. Saudara-saudaraku semuanya, teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya hormati, Ayu Wandira, pimpinan kalian yang baru, akan membacakan sebuah syair di depan kalian. Dengarkanlah baik-baik, resapilah kata-katanya, dan seraplah intisari pelajarannya. Ketika langit terbuka dan matahari naik perlahan di atas bukit, bumi kembali bermandi keringat orang-orang miskin dan papa. Mereka bekerja bagaikan kuda beban. Kaki dan tangan-tangan mereka gemetar menarik kereta nasib yang bernama kesengsaraan. Ketika langit tertutup dan matahari tenggelam di balik cakrawala, malam datang bersama derita panjang.
Angin menyanyikan tembang-tembang putus harapan. Bulan dan bintang terbenam dalam bayangan. Orang miskin ada di mana-mana. Mereka juga mempunyai hak untuk gembira. Mereka bukan kaum pemalas. Mereka adalah orang-orang yang tertindas. Mereka butuh pertolongan dan hiburan. Ayo kawan-kawan, cabut pedang, genggamlah parang. Mari kita pukul orang-orang berwatak serakah. Mari kita hantam orang-orang kikir dan tongah. Jangan biarkan manusia menindas sesamanya. Bagus sekali syairmu itu, Ayu. Aku semakin yakin bahwa kau bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, bijak, dan penuh wibawa. Jangan terlalu memuji-muji Nawamalini. Kata-kata seperti itu membuatku malu sendiri. Nah, aku juga punya syair. Kalian mau dengar? Majapahit bukan hanya milik segelintir orang. Majapahit milik kita, milik orang-orang yang mencintainya. Kesenangan harus dibagi merata. Kebenaran dan keadilan harus ditegakkan di mana-mana. Bagus, Nek. Bagus syairmu itu. Ayo lagi, Nek. Iya, Nek. Mengapa pendek sekali syairnya? Lagi, Nek. Buatlah syair yang panjang. Aduh, jangan macam-macam kamu. Aku bukan tukang membuat syair. Aku hanya menambahkan saja syair yang dibuat Ayu. Kukira itu sudah lebih dari cukup. Kalau panjang-panjang nanti malah membosankan. Nah, saudara-saudaraku seperjuangan, saya kira cukup. Hari ini kita akan meneruskan membangun pondok-pondok. Dan setelah pondok-pondok berdiri dengan tertib, barulah kita merencanakan tugas-tugas berikutnya. Terima kasih kawan-kawan. Selamat bekerja. Setelah 7 hari bekerja keras, akhirnya satu persatu pondok yang baru mulai berdiri. Semuanya ada 12 pondok. Putri Tunggadewi nampak lega. Demikian pula Putri Raja Dewi. Sekarang mereka berdua sudah bisa tinggal di pondoknya sendiri-sendiri. Barangkali besok kita sudah selesai membangun pondok seluruhnya, Mayura. Benar, Kakak Nawamalini. Tinggal satu pondok lagi. Ada apa, Kak? Entahlah. Aku tidak tahu mengapa. Sepertinya Ayu Wandira berusaha menjauhi aku. Iya. Aku juga merasa begitu, Kak. Sepertinya dia menyimpan sesuatu. Ada yang dirahasiakannya, Kak. Iya. Barangkali dia mempunyai persoalan pribadi. Lihat, Kak. Nandaka dan Pradipa sudah datang. Bagaimana, Nandaka, Pradipa? Saya sudah berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, Nawamalini. Kami berkuda di sepanjang kaki Gunung Lejar sampai ke bagian selatan. Kami menemukan sebuah desa terdekat. Namanya Desa Warong. Bagaimana dengan keadaan desa itu, Pradipa? Sama seperti desa-desa yang lain, Mayura. Keadaannya menyedihkan. Rakyatnya hidup terlantar. Nasib mereka sama persis seperti warga desa di sekitar wilayah Mucukunda. Mereka hidup di bawah tekanan saudagar-saudagar kaya yang suka menjilat pemerintah. Ada seorang saudagar paling kaya di Desa Warong. Namanya Rakeh Bangun. Sawahnya luas sampai ratusan krosa. Dan ternaknya ribuan jumlahnya. Rumahnya mewah bagikan istana kecil. Cukup, Nandaka. Kukira Rakeh Bangun bisa menjadi korban yang pertama setelah kita tinggal di lereng Gunung Lejar. Kakak Nawamalini, jadi kakak sudah merencanakan untuk merampok lagi? Malam ini juga aku ingin turun dari Gunung Lejar. Kita harus mencari persediaan bahan-bahan makanan. Tapi kita tidak perlu turun semuanya. Aku hanya membutuhkan beberapa orang untuk menemani perjalananku ini. Wajah Putri Tunggadewi yang lembut dan anggun berubah menjadi tegar. Tidak
Tidak nampak lagi kebangsawanannya, tidak nampak lagi sinar keputriannya. Yang nampak adalah wajah seorang pendekar, seorang pimpinan perampok yang siap menarik pedang. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.